Assalamualaikum. Ketika gugurnya industri kripto internasional seperti Celsius, Luna, dan FTX, ternyata transaksi kripto di Indonesia hingga pertengahan tahun 2022 menembus angka yang sangat fantastis, yaitu sekitar 200 triliun rupiah. Mengapa industri kripto dan sejenisnya bisa dengan mudah diterima dan marak di tengah masyarakat Indonesia? Alasan yang pertama yaitu rendahnya indeks literasi keuangan. Karena indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 38,03% di tahun 2019. Hal ini menandakan rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap karakteristik produk dan layanan jasa keuangan dari lembaga keuangan formal. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap investasi yang memberi imbal pasti atau return fix, termasuk reksadana. Alasan yang kedua yaitu jika melihat dari pengelolaan sumber daya alam yang kurang efektif. Sejak sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia sangat kaya akan hasil alam minyak bumi dan gas. Namun sayangnya, sejak tahun 1970 mayoritas hasil migas diekspor dan saat ini cadangan migas semakin menipis. Di saat justru baru diketahui kebutuhan akan migas domestik sangat tinggi yang menyebabkan Indonesia harus impor. Sumber daya alam lain yaitu batu bara, nikel, mangan, emas, dan hasil galian lain yang melimpah sejak dulu. Namun, dikelola dengan sistem pembagian yang tidak imbang antara kontraktor, pemerintah pusat, dan daerah. Belum lagi sistem konsesi yang digunakan. Sehingga kantung-kantung sumber daya alam di beberapa wilayah Indonesia justru persentase masyarakat dengan kategori miskin yang tinggi. Dengan persoalan sumber daya alam tersebut membuat mayoritas masyarakat Indonesia sulit berharap untuk menikmati pertumbuhan ekonomi saat ini karena pertumbuhan ekonomi seperti dikuasai orang atau kelompok orang melalui perusahaan. Maka, investasi semacam kripto menjadi tempat harapan masyarakat untuk bisa cepat kaya dengan modal kecil. Nah, kemudian untuk alasan yang ketiga adalah berkurangnya lahan pertanian. Pendiri Microsoft Bill Gates menyatakan bahwa kripto dan token berasal dari teori bodoh dan lebih suka dengan kelas aset seperti pertanian karena ada hasilnya. Namun miris, ketika banyak lahan pertanian Indonesia berubah menjadi lahan industri namun kurang tertata, hingga meninggalkan dampak turunan yaitu banjir yang banyak terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di lain sisi, pada era industri 5.0, motivasi generasi muda dan mayoritas masyarakat untuk mengelola lahan pertanian semakin menurun. Maka, tidak heran jika banyak masyarakat yang semakin terperdaya janji-janji manis industri kripto dan banyak kasus masyarakat yang rela melepas aset real mereka seperti tanah, bangunan, kendaraan agar dapat diuangkan atau ditanam pada industri dan investasi kripto. Dengan mempertimbangkan persoalan-persoalan tersebut, jadi apa yang seyogianya dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama adalah dana yang ada pada perusahaan kripto lebih baik diarahkan ke lembaga-lembaga pendanaan non-bank atau perusahaan investasi yang berfokus mendukung modal UMKM agar dana tidak hilang sia-sia seperti yang terjadi pada perusahaan kripto internasional yang sudah ambruk lebih dulu. Yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia yang kedua yaitu sistem konsesi yang digunakan perusahaan tambang harus ditinjau ulang agar kekayaan alam tidak dimiliki segelintir atau sekelompok orang dan harus dipergunakan untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Kalaupun dikelola pihak swasta, tapi royalti yang diterima pemerintah harus benar-benar pantas dan pembagian yang adil antara pemerintah pusat dan daerah. Ada kelebihan jika tanpa modal pemerintah, karena jika melibatkan BUMN atau BUMD akan syarat kepentingan politik dan justru seringkali memberatkan APBN dan APBD.
Hal ketiga yang mungkin bisa dilakukan pemerintah adalah pemerintah harus menindak tegas bagi perusahaan yang melakukan pembukaan lahan yang tidak terkendali, penambangan ilegal, juga mengambil tindakan tegas terhadap oknum pejabat pemerintah, khususnya pejabat daerah yang terlibat kegiatan pungli dan suap dengan perusahaan nakal. Karena saat ini sistem yang digunakan adalah desentralisasi dengan otonomi daerah. Oknum pemerintah daerah bisa melakukan hal-hal yang merugikan negara karena minimnya pengawasan. Dan keempat, yang mungkin dilakukan pemerintah adalah perlu dilakukannya lebih banyak riset lintas disiplin ilmu yang berkaitan sumber daya alam dan pengelolaannya, seperti geologi, lingkungan hidup, serta ilmu ekonomi, baik ekonomi pembangunan maupun akuntansi. Profesi akuntan juga concern dengan hal yang berkaitan dengan keberlanjutan bisnis dalam optimalisasi profit, memanusiakan manusia, dan keseimbangan lingkungan. Dengan riset lintas disiplin ilmu, diharapkan dapat diketahui pasti berapa besar potensi aset alam yang ada dan manfaat ekonomi yang bisa didapat pemerintah. Selain itu, memetakan kembali wilayah mana yang bisa dan mana yang tidak bisa dijadikan lahan industri manufaktur atau pertambangan untuk memudahkan pengendalian dampak terhadap lingkungannya. Sekian, semoga bermanfaat.